Kalau kita ngomongin soal pembangunan di Indonesia, apa sih yang langsung kepikiran di benak Anda? Angka-angka pertumbuhan ekonomi yang kelihatannya keren atau rasa keadilan yang bisa dinikmati semua orang? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal ini. Pembangunan itu sebenarnya soal angka atau keadilan. Kita pasti sering banget kan dengar di berita, perekonomian Indonesia tumbuh 5%. Kedengarannya bagus banget ya. Di atas kertas, ini jelas kabar baik. Tanda kemajuan yang bisa kita lihat langsung dari gedung-gedung pencakar langit yang makin banyak dan infrastruktur yang makin canggih. Tapi, coba deh kita berhenti sejenak. Di balik angka 5% yang membanggakan itu, apa kemakmuran ini benar-benar sampai ke pedagang kecil di pasar, ke para petani di desa-desa, atau ke nelayan yang siap hari berjuang di pesisir? Nah, pertanyaan ini yang penting banget buat kita jawab. Dan disinilah kita sampai ke inti masalahnya. Kita mesti berani bedain nih. Kalau produk domestik bruto alias PDB kita terus-terusan naik, tapi jarak antara yang kaya dan yang miskin nggak juga mengecil, apa itu beneran bisa kita sebut pembangunan? Atau jangan-jangan itu cuma sekedar pertumbuhan ekonomi aja? Oke, biar makin jelas, mari kita definisikan. Pertumbuhan itu ya soal angka. PDB naik, jumlah jalan tol nambah, pokoknya yang bisa dihitung. Tapi kalau pembangunan, wah ini jauh lebih dalam. Ini soal peningkatan kualitas hidup kita semua. Soal akses pendidikan dan kesehatan yang gampang buat semua. Dan yang paling fundamental, soal keadilan untuk setiap warga negara. Supaya lebih kebayang, yuk kita coba bandingkan Indonesia dengan tetangga kita, Malaysia. Kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari mereka? Coba lihat data ini, agak mengejutkan loh. Pendapatan per kapita di Malaysia itu ternyata hampir 3 kali lipat lebih tinggi dari kita di Indonesia. Sebuah perbedaan yang signifikan banget dan jelas bikin kita bertanya-tanya. Kok bisa ya bedanya sejauh itu? Nah, sering banget nih muncul pertanyaan, apa ini ada hubungannya dengan agama? Mengingatkan kita dan Malaysia sama-sama negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Coba kita lihat faktanya. Jawabannya, ternyata bukan soal agama. Kesamaannya jelas, sama-sama mayoritas Muslim. Tapi perbedaannya, dan ini yang paling penting, itu terletak pada hal yang lebih konkret, kualitas kebijakan publik dan kekuatan institusi. Maksudnya, ya sistem dan organisasi yang menjalankan negara itu sendiri. Nah, itulah faktor pembeda yang sesungguhnya. Oke, sekarang kita coba lihat ke dalam negeri kita sendiri. Sebenarnya kita punya nggak sih sistem untuk menciptakan keadilan ekonomi? Dan kalau memang ada, kenapa hasilnya kok sepertinya belum maksimal? Sebetulnya, ya, kalau kita gali dari ajaran Islam itu sendiri, sudah ada loh instrumen keadilan sosial yang sangat kuat. Kita kenal ada zakat, ada wakaf produktif, ada sistem distribusi yang memang dirancang supaya kekayaan itu nggak cuma muter di kalangan orang-orang kaya saja. Nah, ini dia paradoksnya yang harus kita hadapi bareng-bareng. Kalau perangkatnya sudah ada, kalau konsep untuk melawan kemiskinan dan ketimpangan itu sudah tersedia, lantas kenapa masalah ini masih terus ada di sekitar kita? Sumbatannya ada di mana ya? Sekarang, mari kita coba rangkum semua ini jadi sebuah bahan renungan untuk masa depan bangsa kita. Dan ini dia kesimpulan utamanya. Masalahnya itu bukan di konsep atau ajarannya. Sistemnya ada, nilai-nilainya juga sudah jelas. Persoalan yang sebenarnya itu ada di bagian eksekusi atau implementasi. Seberapa mampu kita menerjemahkan nilai-nilai luhur itu menjadi aksi yang nyata di lapangan. Jadi, apa dong yang kita butuhkan untuk membuka pintu ke pembangunan yang adil? Setidaknya ada 3 kunci. Pertama, implementasi kebijakan yang efektif, yang beneran jalan bukan cuma buat seremonial. Kedua, kelembagaan yang kuat, profesional, dan pastinya bersih. Dan yang ketiga, butuh keberanian politik untuk mengambil keputusan yang mungkin nggak populer, tapi berpihak pada keadilan. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini. Mungkin pertanyaannya ditujukan untuk para calon ekonomi syariah, tapi sesungguhnya ini adalah pertanyaan untuk kita semua. Apapun peran kita, apa kontribusi nyata yang bisa kita berikan untuk mewujudkan sebuah pembangunan yang nggak cuma soal menumbuhkan angka, tapi juga menyebarkan keadilan? Mari kita renungkan bersama.